Hai teman-teman, saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita memulai membuka Microsoft Excel. Pertama yang harus kita lakukan adalah klik Start, kemudian menu Microsoft Office Excel 2007. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya yaitu menginput data dalam sel. Klik sel yang akan diinput datanya, kemudian ketikkan data, enter. Nah, untuk mengedit, kita klik 2 kali, kemudian edit datanya. Untuk menghapus data, klik delete. Selanjutnya, memformat kolom dan baris. Nah, untuk merubah ukuran kolom, kita letakkan pointer di kolom yang ingin diubah, geser sesuai keinginan. Jika ingin merubah lebih dari satu kolom, maka kita blok terlebih dahulu. Kita blok. Nah, setelah itu klik format, kemudian column width, isi lebarnya. Sebagai contoh kita ambil 5, klik OK atau enter. Nah, langkah ini bisa diulangi jika kolom dirasa terlalu kecil. Dengan mengklik format, mengisi lebar column width, klik OK, maka kolomnya akan melebar. Untuk baris juga sama, kita tarik pembatas baris yang baris pertama sehingga barisnya akan melebar. Untuk merubah lebih dari satu baris, kita blok, kemudian klik format, raw height, kemudian isi lebarnya. Kita di sini mengambil 7 lalu klik OK. Nah, secara otomatis barisnya akan berubah. Ini bisa juga diulangi langkah-langkahnya jika dirasa barisnya terlalu kecil. Nah, bisa kita perhatikan ukuran barisnya sudah berubah. Nah, teman-teman, jika ingin menambah sheet, yang dilakukan adalah mengklik icon new yang ada samping sheet 3. Klik, secara otomatis sheetnya akan bertambah menjadi sheet 4. Nah, untuk mengganti nama sheet, klik kanan, kemudian klik rename. Kemudian kita ganti nama sheetnya menjadi tugas 1 dan tugas 2. Nah, untuk menghapus, klik kanan, kemudian delete. Secara otomatis, sheetnya akan terhapus. Oke teman-teman, untuk menyimpan file, kita bisa klik di pojok kiri, icon file, kemudian save. Kemudian kita mengganti nama file untuk mempermudah pencarian menjadi tugas pengenalan sheet. Kemudian klik icon save. Nah, untuk membuka file, kita klik icon file, kemudian documents, dan kita cari di mana documents yang tadi kita simpan. Nah, itu dia tugas pengenalan sheet. Kita buka. Selanjutnya, mengcopy dan memindahkan sel. Pertama, kita buat dulu datanya untuk sampel. Lalu, setelah itu, kita ambil salah satu data. Contohnya, data pertama yaitu Erna. Klik selnya, kemudian icon cut. Kemudian pilih sel yang kosong untuk memindahkan data. Selanjutnya, paste. Nah, otomatis datanya sudah terpindahkan. Kita bisa mengulangi langkah tersebut. Cut, kemudian cari sel kosong, dan paste. Selanjutnya, untuk mengcopy sel, kemudian klik icon copy, cari sel yang kosong, icon paste. Nah, ini bisa juga kita ulangi langkahnya untuk data di bawahnya. Paste.
Selanjutnya membuat nomor urut otomatis. Hal yang perlu dilakukan adalah yang pertama, ketik angka di 2 sel saja. Contoh, kita ketik angka 1 dan angka 2. Kemudian kita blok 2 angka tersebut. Selanjutnya klik titik di pojok kanan hingga berbentuk tambah. Dan selanjutnya seret ke bawah. Nah, secara otomatis kita bisa membuat nomor urut secara otomatis. Kita juga bisa menggunakan angka ini untuk penomoran genap. Kita hanya perlu mengetik angka di 2 sel saja. Contoh, angka 2 dan angka 4. Kemudian di blok, seret turun. Nah, secara otomatis itu akan mencantumkan kelipatan 2. Ini juga bisa digunakan untuk angka ganjil, langkahnya masih sama. Untuk membuat hari dan bulan berurut, klik pojok Excel option, kemudian edit custom list. Karena di situ sudah terdapat nama hari, jadi kita klik, kemudian add, klik OK. Sekarang di sini kita tulis Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Untuk yang bulan juga sama. Excel option, edit custom list. Di sini kita lihat belum ada, jadi kita tambahkan. Add. Nah, kalau kita pilih OK, selanjutnya OK, tambah Januari. Ya, secara otomatis akan terurut. Baiklah teman-teman, untuk menyatukan sel di sini kita sudah lihat di bagian alignment itu ada merge and center. Caranya adalah blok baris pertama, kemudian klik merge and center. Nah, secara otomatis tadinya yang terdiri dari beberapa sel bergabung menjadi satu sel di sel A1. Kemudian baris kedua kita blok kembali. Nah, kemudian klik merge and center. Yang dari awal adalah terdiri dari beberapa sel, sekarang tergabung menjadi satu sel. Baiklah teman-teman, di sini kita perhatikan datanya belum rapi, ada yang rata kiri, ada yang rata tengah. Jadi untuk merapikan itu kita blok dulu terlebih dahulu. Dari sini kita blok semua, lalu kita klik kanan, selanjutnya format cell, selanjutnya horizontalnya itu kita atur menjadi center, vertikalnya juga center, selanjutnya OK. Nah maka secara otomatis ini dapat rapi. Untuk membuat tabel kita buat dulu contoh datanya ya teman-teman. Di sini ada data nama dan juga hobi. Kita buat datanya. Nah, selanjutnya di sini kita membuat tabel. Kita blok. Lalu ini klik. Di sini ada banyak pilihan. All borders. Nah,
Baiklah teman-teman, di sini saya sudah menyajikan data daftar uang jajan siswa SD Pelita Harapan. Di sini kita bisa lihat bahwa uang jajannya belum dalam bentuk nominal rupiah. Jadi untuk menambah mata uang rupiah dalam data ini, jadi kita blok dulu. Selanjutnya klik kanan, format cell, number, use 1000 spiration, currency. Lanjut kita mencari mata uang Indonesia di sini. Kita bisa mencarinya ya teman-teman. Nah, ini Indonesia. Kita klik, lalu accounting. Oke. Nah, bisa kita lihat sudah terubah ya teman-teman. Berdasarkan data yang disajikan, maka di sini saya akan mengisi satuan dari barang yang terbeli: beras, telur, daging sapi, cabai, dan tomat. Maka untuk itu kita harus blok area yang akan diberi format satuan. Kemudian klik kanan, format cell, selanjutnya custom, klik kursor mouse di general, kemudian hapus teks general, ketikkan add, spasi, petik ganda, kemudian isi satuannya dengan kilogram, kemudian tanda petik ganda, dan klik OK. Lalu kita coba 5, enter, langsung satuannya bisa terisi secara otomatis teman-teman. Nah, inilah dasar-dasar dalam perhitungan dalam Excel. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, persen. Kemudian ada juga total nilai keseluruhan, rata-rata nilai, nilai tertinggi, nilai terendah, jumlah data atau sampel, akar kuadrat, atau biasa disebut sum, average, max, min, count, dan SQRT. Yang pertama adalah A plus B. Kita klik sama dengan. Kemudian kita klik data ke A, plus, kemudian data B, dan enter. Nah, hasilnya secara otomatis dapat terlihat. Kemudian untuk mengefisienkan waktu, kita bisa tarik turun saja untuk mendapatkan hasil dari data-data di bawahnya. Kemudian untuk selanjutnya A kurang C. Masih sama, yaitu sama dengan, kemudian klik data A, min atau selisih, klik data C, enter. Nah, secara otomatis datanya terlihat. Ulangi langkah itu untuk mendapatkan hasil dari data-data di bawahnya. Kemudian B dikali C sama dengan data B, klik tanda bintang, kemudian data C, lalu enter. Lakukan hal yang sama seperti operasi pertama dan kedua. Secara otomatis hasilnya akan terlihat. Kemudian C per D sama dengan data C per data D, enter. Kemudian kita tarik turun untuk mendapatkan hasil data yang ada di bawahnya. Karena berhubung desimalnya terlalu
banyak atau digitnya terlalu banyak, jadi kita bisa mengkonversinya menjadi 2 digit. Yaitu pertama kita blok dulu, selanjutnya klik icon yang ditunjukkan hingga angka 2 digit. Kemudian persen, ini kan di sini ditanya persen C, jadi 98 shift 5 enter. Nah, kita tarik saja garis turun guys ya. Oke. Selanjutnya total nilai keseluruhan nilai A sama dengan sum dalam kurung shift tutup kurung enter. Nah, 451. Untuk mendapatkan hasil secara otomatis, ini kita tarik saja ke samping. Nah, maka hasilnya sudah terbaca secara otomatis. Contohnya itu sama dengan A, V, K, G, terus shift dalam kurung enter. Ini tertinggi itu sama dengan max dalam kurung enter. Kita bisa lihat di sini nilai tertinggi adalah 90. Kemudian 90, 98 dan 98. Kemudian untuk nilai terendah sama dengan min dalam kurung tutup kurung enter. Jumlah data atau sampel itu count sama dengan count dalam kurung offside guys ya, shift tutup kurung enter. 6. Selanjutnya masuk ke akar kuadrat sama dengan SQRT dalam kurung tutup kurung enter. Sini sama dengan SQRT dalam kurung tutup kurung enter. Di sini sama dengan SQRT dalam kurung tutup kurung enter. Sama dengan SQRT dalam kurung 98 kurung enter. Oke guys, selesai. Baiklah teman-teman, kita masuk ke fungsi produk, yaitu untuk jumlah perkalian antara produk-produk yang sudah saya sajikan. Caranya itu masih sama ya guys, jadi sama dengan produk, terus shift dalam kurung, kita blok semuanya. Nah, lanjutnya shift tutup kurung enter 720. Selanjutnya masuk ke fungsi round, dimana round ini terdiri dari 3, yaitu round untuk membulatkan angka desimal, round up membulatkan ke atas, dan round down membulatkan ke bawah. Kita masuk yang pertama, round. Caranya itu tetap sama dengan fungsi-fungsi yang lain. Kita sama dengan, lalu round dalam kurung, kita klik kolom yang ingin kita koma,
2. Misalnya 2 angka, baru kita tutup kurung, enter. Nah, selanjutnya juga sama guys ya, sama dengan round up, koma 3, enter. Nah, sama dengan untuk rundown, sama dengan rundown dalam kurung koma 3 enter ya. Ini juga kita ulangi langkahnya. Oke guys, selanjutnya kita masuk pada format karakter atau manipulasi karakter, dimana disitu ada 3 bagian, yaitu left, mid, and right. Kita ambil kata yang agak panjang, yaitu berkesinambungan. Yang pertama adalah left, mengambil karakter sebelah kiri pada kata. Rumusnya adalah sama dengan left dalam kurung, klik teksnya atau sel teksnya, lalu tanda koma dan mau berapa karakter. Contohnya 5. Saya di sini mengambil 5 karakter. Kemudian tutup kurung dan enter. Nah, maka otomatis karakternya dimulai, karakter yang diambil dimulai dari kiri, berke. Yang kedua itu adalah right. Rumusnya sama dengan right dalam kurung, klik teksnya atau klik sel tempat teksnya, kemudian tanda koma dan berapa karakter yang ingin diambil. Kemudian tutup kurung dan enter. Ungan karakter diambil di sebelah kanan. Agar tidak bingung, maka kita di sampingnya kita cantumkan left, right, dan mid. Untuk rumus mid agak berbeda dengan left and right. Rumusnya adalah sama dengan mid dalam kurung, klik teksnya, terus koma, dari karakter keberapa yang akan diambil. Kita ambil dari karakter ke-6. Kemudian koma dan berapa karakter yang akan diambil. Kita tulis saja 3. Kemudian tutup kurung dan enter. Selanjutnya kita bisa mengurutkan data yang ada. Data itu dapat diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar dan sebaliknya. Untuk itu kita blok dulu data yang akan kita urutkan. Kemudian kita pilih sort and filter. Kemudian klik sort A to Z. Nah, dengan begitu secara alfabet akan terurut dari A sampai W. Kemudian kita ulangi langkah ini untuk mengurutkan data dari yang data terbesar sampai data terkecil, atau dari data terakhir sampai data yang paling awal. Nah, dengan begitu secara otomatis datanya bisa dari W ke A. Kemudian untuk mengurutkan nilai,
dari yang terkecil ke yang terbesar sama sort and filter, kemudian custom, kemudian kita sort by nilai, kemudian pilihannya smart to large atau large to small. Kita pilih pertama small to large atau yang terkecil ke yang terbesar. Secara otomatis nilainya akan terurut dari nilai yang paling terkecil sampai nilai yang terbesar. Lakukan hal yang sama untuk mengurutkan nilai dari nilai tertinggi ke nilai yang terendah. Sort by nilai, kemudian klik large to small. Nah, dari 100 ke 30. Kemudian untuk menyaring data atau memfilter data, kita bisa blok kembali data itu. Kemudian klik sort and filter, pilih filter, klik tanda segitiga pada nama Sakinah Dewantara. Kemudian kita bisa memilih dengan checklist atau no checklist. Klik OK. Dengan begitu, datanya bisa terfilter atau terpilih. Untuk mengembalikannya ke semula, bisa kita klik select all. Klik OK. Fungsi if itu adalah rumus yang digunakan untuk mengambil keputusan. Rumus if yang akan saya bahas kali ini adalah rumus if tunggal, di mana rumus if tersebut adalah rumus dengan satu syarat, satu pilihan. Nah, di sini ada kriteria ketuntasan minimal, yaitu 70. Nah, dalam rumus if ini yang saya sajikan, jika dia memenuhi syarat 70 berarti dia dinyatakan tuntas. Jika belum memenuhi syarat 70 berarti dia tidak tuntas. Nilai 70 dan nilai 70 dan lebih dari 70 dinyatakan tuntas, sementara nilai di bawah 70 dinyatakan tidak tuntas. Baiklah, kita masuk pada rumusnya. Sama dengan if dalam kurung klik nilai yang akan klik nilai pembatas KKM-nya. Lebih besar, sama dengan klik nilainya 70, bukti pembuka, lalu klik tuntas, koma penutup, koma lagi, koma pembuka lagi, belum tuntas, tutup koma, lalu tutup kurung, kemudian klik enter. Nah, di sini sudah tuntas ya guys, 70 memenuhi kriteria ketuntasan minimal. Jadi sekarang ini kita sisa tarik turun saja. Di sini ada 7 nilai yang sudah tuntas dan 3 nilai yang belum tuntas. Jika kita menginginkan rumusnya dinamis, artinya jika sewaktu-waktu KKM-nya berubah agar dapat menyesuaikan, maka rumusnya harus diganti, yaitu kita klik di sini. Tadi KKM-nya ini diganti. Ini diganti dengan ini tuh diganti dengan alamat sel. Klik sel yang akan diubah. Klik selnya ini. Nah, G2. Kemudian tambahkan F4. Kemudian tambahkan F4. Nah, ini kita tambahkan F4. Jika di sini tidak berubah jadi tanda dolar, maka kita bisa menambahkan tanda dolar pada sebelum huruf G dan sebelum angka 2 ini ya guys ya. Dan sebelum angka 2. Kemudian di sini klik enter. Nah, ini kemudian kita klik turun.
salah. Ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Tadi hasilnya sama kayak yang pertama. Tuntas itu yang nilainya 70. Nah, di sini kalau kita ubah, nah, misalnya di sini KKM-nya itu adalah 65. Enter. Nah, ini bisa terubah ya guys. Jadi yang rentang nilai di bawah 65 itu nggak tuntas kayak 63 dan 57. Sementara ini banyak yang tuntas karena nilainya itu lebih dari 65 atau sama dengan 65. Dan ini bisa kita ubah lagi ya guys. Jadi misalnya 75 ya, 75. Enter. Baiklah teman-teman, di sini kita sudah punya tabel. Kita akan membuat grafik dengan cara kita blok dulu. Ini pendapatan, kita blok. Lalu kita klik insert, kemudian column. Ini banyak pilihannya guys. Jadi kita pilih ini saja. Nah, ini dia. Nah, di sini sudah ada. Ini. Kemudian di sini ada angka-angka yang tidak berarti. Jadi ini kita klik kanan. Ini kita klik dulu. Dari ini select data. Kemudian ini kita blok. Edit ya, kemudian ini. Maka muncul ya guys. Oke. Nah. Baiklah teman-teman, kita lanjut pada rumus VLOOKUP dan HLOOKUP, di mana VLOOKUP itu berarti vertikal dan HLOOKUP adalah horizontal. Vertikal itu berarti judul tabel bantunya ada di atas, sementara kalau horizontal atau HLOOKUP judul tabel bantunya ada di samping. Sama dengan kemudian VLOOKUP, kemudian dalam kurung kita pilih kolom yang akan jadi acuan ini. Selanjutnya klik koma, kemudian blok tabel bantu yang ada di bawahnya. Datanya saja ya, jangan judul datanya. Nah, kemudian untuk mengunci kolom itu kita tekan F4. Nah, sampai muncul tanda dolar, tanda US dollar di ini. Ya, selanjutnya koma. Kemudian kolom indeks. Kolom indeks itu ini. Kita mau mengetahui nama barang, jadi kita harus lihat kolom indeks yang di bawahnya, yaitu dia berada di kolom kedua. Kolom 1, kolom 2. Jadi kita tulis di sini 2. Kemudian tanda koma dan selanjutnya kita klik false. False ini berguna jika nanti ada kita memasukkan data selain kode ini, jadi dia tidak akan terbaca di kolom. Nah, selanjutnya adalah tutup kurung, kemudian enter. Nah, secara otomatis nama barangnya sudah terbaca. Ini kita tinggal tarik turun. Selanjutnya ini kita tinggal tarik turun ya. Nah, kalau kita ganti di sini salah satunya pasti akan Contoh, di sini gantinya menjadi C. Nah, maka akan terganti menjadi susu. Itulah guna dari kata false tadi. Kemudian selanjutnya di harga. Sama dengan ini, sama juga caranya. Lookup, kemudian shift buka kurung, klik datanya, kemudian klik koma, blok datanya, kemudian tekan F4, kemudian tanda koma. Kita lihat ini kolom ketiga, jadi kita ganti angka 3, kemudian tanda koma, kemudian false, kemudian tanda tutup kurung, enter. 2.500 ini harganya ya, 2.500. Ini kita tarik turun.
Nah, harganya itu sama, susu 10.000. Dan di lookup dalam kurung datanya, kode A, lalu koma, blok datanya. Nah, kemudian F4, kemudian koma, kemudian kolom keberapa? Kolom keempat, koma, false, tutup kurung, enter, buah. Nah, kaleng, lookup dalam kurung ini tuh kita sama juga, kita kode acuannya, lalu koma, kita bantu di bawahnya. Nah, selanjutnya tekan F4, kemudian tanda koma, kemudian kolom kedua, kemudian false, kemudian tutup kurung, enter, tarik turun. Nah, itu sudah ya. Selanjutnya harga juga sama, itu sama dengan lookup dalam kurung ini juga kode A, kemudian koma, kemudian blok datanya, kemudian F4, kemudian koma, kemudian ini baris ke harga itu ada di baris ketiga, jadi kita tulis 3, kemudian tanda koma, kemudian false, tutup kurung, enter, 2.500. Ini sisa kita tarik turun sama dengan lookup dalam kurung kode, terus koma, terus F4, kemudian tanda koma, kemudian baris. Ini satuan ada di baris keempat, jadi 4, koma, false, terus ini kita tutup kurung, enter, buah. Oke.